Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, ini sama Pak Sahreza. Iya, benar Apa kabar, banget. Mas Reza? Masya Allah. Alhamdulillah, Aduh. kabar baik. Mas Suami ini tambah keren aja nih. Nih, Pak Masya Sahreza nih, saya Allah. ini loh, apa sih namanya? Lebih Hah. sehat gitu. kan. Alhamdulillah. Mas Suami juga makin sehat, makin bersinar. Alhamdulillah. Mantap, ekspor mentor kita ini keren banget ya, Masya Allah. Bapak juga gitu kan. luar biasa. Alhamdulillah. Gimana Pak? Ya. Ininya, kegiatannya. Ya, Alhamdulillah kita mengikuti Trade Expo Indonesia 2023 ya. Nah, ini sudah kegiatan kami yang kesekian kalinya. Dan seperti biasa, kita juga mengambil kesempatan untuk bisa buka booth. Dan produk kita yang kita display hari ini adalah briquette charcoal untuk beberapa tipe dan beberapa spesifikasi. Seperti itu, Mas Wami. Ya, kalau boleh tahu nih Pak, udah Ya. keberapa kalinya ikut TEI? Ya, ini memang kegiatan kita yang kedua kalinya ya. Kedua kalinya ya. Dari tahun sebelumnya kita mendapatkan banyak manfaat ya, dan alhamdulillah kita melihat peluang tahun ini juga jauh lebih bagus. Nah, kalau boleh saya gali nih Pak, manfaat Ya. apa sih Pak yang Bapak dapatkan tahun lalu, kemudian Bapak pikir, oh nanti ini TAI 2023 saya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, yang pertama ketika kita mengikuti Trade Expo yang pertama kali, itu pasti banyak errornya. Betul. Karena baru pertama, kesiapan produk, terus kita kaget-kaget kan dengan Iya. kegiatan-kegiatannya yang banyak gitu. Nah, dari situ kita juga bisa dapat beberapa kesempatan-kesempatan, seperti kita bisa berkenalan dengan atas dagang ya, kepala ITPC, dan juga kita bisa melihat bagaimana para pelaku ekspor yang ada di Indonesia, seperti apa mereka mengemas proses bisnis mereka. Iya. Nah, sehingga di tahun ini berarti tahun kedua kami melihat, wah kita bisa prepare jauh lebih baik. Iya, Sehingga strategi untuk mengikuti kegiatan bisnis counseling, lalu kita lihat juga ada beberapa seminar yang diadakan oleh IO-nya juga bisa kita manfaatkan, dan kita menjadi lebih paham bagaimana trik untuk bisa lebih mudah meng-guide buyer, dan kita juga lebih rapi nih cara menata produk kita ke depan. Iya, Itu iya. beberapa manfaat yang kita dapatkan sih. Sebelumnya, di TAI sebelumnya. Dan akhirnya diaplikasikan di Diaplikasikan di TI tahun kali ini. Benar. Nah, berarti kan banyak ya Pak yang Bapak dapat ya Pak tahun Ya. lalu Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, target tahun lalu itu apa Pak? Target tahun lalu memang karena kami baru perdana, nggak muluk-muluk, kita memang menargetkan mencari experience-nya dulu. Oh, jadi experience. Tapi akhirnya dapat tuh, tercapai Ya, tuh. alhamdulillah juga tercapai. Ada beberapa buyer yang akhirnya kita approach ya. Ya. Nah, dan memang kesiapan untuk TI itu sebaiknya dimulai dari 1 tahun sebelum atau semester sebelum sebaiknya. Ya, 1 semester sebelum. Nah, 6 sehingga bulan untuk sebelumnya. TI tahun ini kami menyiapkannya justru jauh-jauh hari, sudah dari 6 bulan sebelumnya. Iya, Baik iya. dari segi kesiapan produk, menyiapkan katalog ya. Lalu juga kita meng-email para data-data yang kita dapatkan tahun lalu, kita email untuk kita undang datang ke booth kita di tahun ini gitu. Iya, iya, iya. Nah, jadi sekarang jauh lebih baik, dan makanya alhamdulillah beberapa buyer ada yang datang ke booth kita karena mereka dapat email dari kita. Iya, iya. Yang mana kita dapat data dia dari tahun lalu. Oh iya, jadi apa memfollow up ulang. Memfollow up ulang, Iya, betul. Kalau istilahnya kalau di digital remarketing, Iya. retargeting gitu ya. Betul, betul, betul. Oke. Berarti Pak kalau untuk target tahun ini berbeda dong dengan tahun lalu. Ya, benar. Kalau tahun ini bagaimana targetnya? Tahun ini target kita itu ada beberapa strategi pengiriman yang kita modifikasi. Artinya kita B2B itu tetap kita proses, tapi kita mau mencoba market B2C-nya juga. Nah, kita juga sama-sama mengetahui beberapa seminar yang diadakan oleh penyelenggara itu membuka ruang bagi kita untuk melihat beberapa strategi marketing yang bisa kita gunakan. Iya. Sehingga alhamdulillah saya bersama teman-teman satu booth ini kita jadi dapat beberapa strategi baru, bahkan mereka baru mulai saja itu Iya. mereka sudah dapat buyer, dan mereka juga mengaplikasikan beberapa hal yang kita temukan tahun lalu. Iya. Jadi menariknya mereka tidak perlu mengalami kesalahan yang sama dengan kami di tahun-tahun sebelumnya. Iya. Mereka bisa langsung bypass kesalahan itu sehingga mereka jauh lebih bagus sekarang. Maka kita sama-sama dengar beberapa teman-teman ada yang baru Trade Expo perdana ya, mereka sudah dapat kunjungan, visit, terus buyer yang sudah dapat udah dapat buyer, bahkan sudah ada yang MOU mau pengiriman dan seterusnya. Luar biasa. Oke. Berarti target tahun ini lebih upgrade lagi. Ya, betul. Dan kalau kan udah jalan 3 hari ini Pak, ini masuk hari keempat. Ya. Apakah target itu udah berapa persen? Apa? Oh ternyata udah 100% nih. Atau masih 90% harus dilengkapi kayak gitu. Ya, memang karena produk kita berbeda dengan produk
eksportir lain. Jadi kalau kita compare dengan tahun lalu, Ya. yang mana target kita itu lebih sebatas mencari experience ya. Ya. Dan kita juga mendapatkan data buyer dengan jumlah yang cukup. Ya. Jika kita compare dengan kondisi tahun ini, yang saya rasakan kami dapat data buyer itu justru 3 kali lebih banyak. Oh, tahun ini jauh lebih Iya. banyak. Bahkan kita ketika mengikuti kegiatan bisnis konseling, Ya. tahun lalu kita mengikuti sekitar 4 atau 5 ya. Nah, di tahun ini kami berhasil mengikuti kurang lebih hampir 25 tujuan negara bisnis konseling. Hampir semuanya. Iya, hampir semua benar. Hampir semuanya itu. Nah, karena kami mengatur strategi, tahun lalu kan saya bawa tim 2. Ya. Tahun ini kami bertiga. Ya, ya. Jadi kita bagi tuh region Asia 1 siapa, region Asia 2 siapa, region Australia, region Eropa dan seterusnya siapa, sehingga dari satu region itu saya membagikan trik kepada tim bagaimana mereka bisa gantian ke setiap negara tujuan untuk bisnis konselingnya. Oke. Karena kita kan mencoba mencari pasar ya. Betul, betul. Tidak ada salahnya kita coba semua Semuanya negara dulu, tujuan. ya. Dari situ kita dapat insight, oh ternyata produk kita ini kurang menarik di negara dia. Iya, iya. Ketika kita pindah ke negara tujuan yang berbeda, dia langsung bilang, wah ini kami lagi nyari-nyari. Jadi ngelihat dari berbagai sudut pandang. Benar. Oke. Dan alhamdulillahnya Dan juga datanya data langsung A1 gitu. langsung informasi A1. Nah itu dia, informasi A1 itu kuncinya. Yang mahal ya, Pak. Itu yang mahal gitu. Nggak ada nilainya dengan harga MUTI ya. Ya kan kalau kita kan cuma sebatas ngelihat Iya, benar. laporan neraca perdagangan atau apa. Betul. Kita nggak tahu dasarnya apa Iya. kayak gitu kan. Dia dengan mudah menyampaikan, Pak di negara kami lagi butuh ini, supply-nya kurang banyak sehingga Bapak bisa supply nggak? Nah, Iya. balik ke kita. Kita mau supply apa enggak? Contoh kayak kejadian saya tahun lalu. Iya. Ini sering saya sharingkan ke teman-teman. Waktu saya mengikuti kegiatan business matching atau business counseling salah satunya, kami itu kan produknya saat itu ada beberapa ya, ada 4 varian produk. Iya. Nah, ketika kami jelaskan, dia mungkin mendengar kata-kata coconut oil, Iya. dia langsung bilang, bisa dalam bahasa Inggris disampaikan, bisakah kamu mensuplai Palm oil. palm oil, minyak goreng sawit? Saat itu saya berpikir, ini masih ranah produk kita hasil pertanian kan? Ya, pokoknya masih satu kategori Masih lah. satu kategori. Saya katakan, saya punya teman yang bisa bantu supply. Kamu berkenan saya coba carikan. Langsung dia bilang, oh kalau gitu kamu langsung teleponan sama teman saya di Sri Lanka. Langsung dia pencet video call sama dia. Langsung dia tunjukin ini gudang saya di Sri Lanka, kami lagi kurang minyak dan seterusnya. Bisa nggak kamu supply? Saya beli 10 kontainer kata dia. Iya, iya. Dengan spesifikasi CP sekian dan sekian. Saya waktu itu nggak terlalu detail, tapi saya bilang, oh baik, saya siapkan, saya coba cari. Dia akhirnya tukeran nomor WhatsApp, beberapa kali sempat nanya, gimana brother, udah dapat belum minyak gorengnya, dan seterusnya. Iya. Ya, qadarullah masyafa'al, tahun itu memang sedang ada pembatasan, tidak boleh ekspor minyak. Nah, sehingga supplier-supplier saya waktu itu merasa tidak mampu untuk mengirim karena aturan yang sangat ketat. Iya, iya. Nah, coba bayangkan, kalau kita tidak hadir business matching saat itu, peluang-peluang seperti itu nggak kelihatan. Iya, iya. Nah, bahkan alhamdulillahnya kami sekarang sedang mendevelop satu varian produk baru yang juga hasil pertanian ke negara tujuan, yang mana atas dagangnya kemarin ngomong sama kita langsung, Pak, kalau briket, kebetulan saya lihat di negara belum ada permintaan. Tapi kami butuh X, produknya X. Iya, iya. Bapak bisa carikan nggak? Itu saya jamin suplainya ada, asosiasinya lengkap. Nah, tapi berhubungan dengan produk pertanian. Masih hasil pertanian. Oh. Saya lihat sebentar, produknya mudah untuk di-arrangement, bisa kita siapkan. Alhamdulillah saya bilang, Pak, saya akan siapkan penawarannya, saya akan siapkan produknya. Walaupun saya belum tahu supplier di mana. Akhirnya saya bilang sama dia, saya kontak lagi ya Pak, oke tukeran nomor dan seterusnya. Ini resmi dari atas dagang nih. Iya. Alhamdulillah, karena kita di Trade Expo banyak exhibitor, Iya. saya tinggal keliling mencari supplier produk X tersebut. Informasi dari sini A1, dari Iya. suppliernya juga A1 juga. Kita match kan. Siap, mantap. Alhamdulillah udah deal, udah dapat harga, udah dapat freight, ongkos semuanya. Iya. Saya tinggal merapikan malam ini proposal penawaran dan saya kirim ke beliau. Oke, siap. Nah, bayangkan nih, kita sulit nyari buyer, browsing internet sebagainya. Ini yang ngomong A1, Iya, iya. atas dagang ITPC KBRI. Malah kadang bayarnya sendiri lah. Iya. Dia bilang, apa hebatnya di TI, hadir di TI. iya, jadi luar biasa ya teman-teman. Memang kalau saya melihat penting banget hadir TI ini. Nah, itu tadi lompatan-lompatan yang kita dapatkan.
Jadi kalau dibilang bagaimana pencapaian tahun ini, menurut kami berdasarkan hitungan data buyer yang kita dapatkan, pencapaian bisnis konseling kita yang sebelumnya berapa, sekarang berapa, udah 3 kali lipat lebih. Nah, tinggal padahal hari ketiga kemarin. Iya. Dibanding kalau waktu itu 5 hari full. Iya benar. Nah, Waduh. sekarang ini 3 hari saja sudah tercapai banyak. Nah, alhamdulillah kita juga sudah mau mempersiapkan beberapa pengiriman sampel produk. Nah, alhamdulillah si pengusahanya tervalidasi dari atas dagang. Oh benar, ini pengusaha dari negara tersebut, kata dia. Ditempel aja Pak, nanti dibantu oleh KBRI. Wah, seneng banget kita dibantu kawal sama KBRI supaya bisa ketemuan. Alhamdulillah sudah ada beberapa janjian juga mau kunjungan ke pabrik untuk validasi dan sebagainya. Masya Allah, banyak kemudahan. Apa sih namanya buah dari ikut di TEI ya, hadir sebagai speaker di TEI. Iya. Jadi nih pertanyaannya nih Pak. Ini agak serius nih. Berapa target nilai? Wah, Masya Allah ya. Target nilai nanti kebongkar Pak pajaknya Pak. Ya, karena kita Tapi memang kalau misalnya Bapak ada target ini nggak sih, apa sih? Oh, kalau saya setelah ini targetnya itu nggak usah nilai deh, quantity. Ya, harapan kita sih dalam waktu dekat ini dengan varian produk yang sudah ada dan yang akan di-develop bulan depan, kami sih menargetkan minimal 1 bulan itu ada sekitar 2 kontainer, Pak. 2 kontainer. Ya. Sehingga harapannya sih bisa sustain setahun 24 atau mungkin mudah-mudahan 30 kontainer. Oke, mantap, Nah, mantap. dan memang alhamdulillah jalannya sih kelihatan di TEI tahun ini. How to realize-nya nampak. Bagaimana untuk mencapainya kelihatan. Karena persiapannya juga udah lebih mateng nih. Di TEI tahun 2023 ini persiapan kami jauh lebih matang karena kami udah menyiapkannya dari beberapa bulan-bulan yang lalu. Beda sama tahun lalu TEI. Itu nyari suppliernya aja sebulan sebelum TEI. Ya kan itu kan belajar learning by experience langsung ya. Betul. Oke, luar biasa. Masya Allah. Rencana tahun depan bagaimana Pak? Apakah ke TEI lagi atau bagaimana? Ya, tentu dengan melihat pertumbuhan yang sangat positif ya. Insya Allah TEI ini sangat rugi kalau kita tidak ikut. Tentu saya insya Allah dengan tim akan ikut terus TEI ini. TEI aja udah yang ke-38 kan tahun ini, berarti udah 38 tahun loh Trade Expo ini. Kita ikut terus insya Allah, dan mungkin saya akan terus mengajak teman-teman yang masih ragu-ragu, masih bingung gitu ya. Yuk ikut aja TEI. Oh banyak kemudahan sekarang ya. Booth-nya juga diberikan fasilitas ya, ada yang urunan, ada yang bareng, mau sendiri juga boleh gitu, tergantung keinginan dan kemampuan. Nah mungkin pilihan masing-masing gitu. Nah mau booth-nya sendiri mau urunan, menurut saya peluangnya hampir sama. Cuma mungkin beda ruang saja untuk meletakkan barang kita. Ya so far kan nggak usah barang box banyak-banyak juga, secukupnya aja. Ada katalognya itu sudah mewakili sih insya Allah. Oke, terima kasih banyak Pak Sareza. Sama-sama. Mudah-mudahan semakin sukses. Siap, insya Allah. Dalam waktu dekat kontraknya berjalan lancar. Insya Allah, amin. Luar biasa Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama Mas Tommy, sukses selalu. Sukses juga, Ya, Pak. makasih. Mudah-mudahan berkah juga sharingnya buat teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, mungkin sekian dari Pak Sareza terkait TEI keduanya untuk PT Sabri Agro Internasional. Terlibat kayak gitu kan, insya Allah mudah-mudahan mendatangkan barokah juga ke kegiatan ini kayak gitu. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ekspor Academy, karena ekspor itu mudah.